Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Amelia Makfiroh dari Offering FF akan mempresentasikan hasil analisis dari laporan keuangan Bank Tabungan Negara Persero TBK. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang diampu oleh Ibu Setia Ayu Rahmawati SE MSA. Berikut merupakan profil singkat dari perusahaan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau yang dikenal sebagai Bank BTN merupakan salah satu bank milik negara atau BUMN yang berfokus pada pembiayaan sektor perumahan. Bank BTN didirikan pada tahun 1897 dengan nama Postpar Bank. Bank ini resmi menjadi Bank BTN pada tahun 1963. Bank BTN dikenal sebagai pelopor pembiayaan perumahan di Indonesia, khususnya melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR baik yang subsidi maupun non-subsidi. Bank BTN juga aktif memberikan layanan perbankan seperti simpanan, kredit komersial, serta layanan digital banking melalui aplikasi BTN Mobile. Dengan tagline Sahabat Keluarga Indonesia mencerminkan peran Bank BTN sebagai mitra terpercaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mewujudkan impian memiliki rumah dan memberikan solusi keuangan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Kegiatan operasional dari Bank BTN yang pertama yaitu KPR dan perbankan. Produk kredit customer terbagi menjadi 4, yaitu KPR bersubsidi, KPR non-subsidi, kredit perumahan lainnya, dan kredit customer. Untuk produk simpanan terbagi menjadi 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Untuk jenis layanan KPR dan perbankan ada kredit kepemilikan rumah, customer loan, dan customer funding. Lalu kegiatan operasional yang kedua adalah kegiatan usaha syariah. Produk pembiayaannya yaitu pembiayaan konsumer syariah dan pembiayaan komersial syariah. Untuk produk pendanaannya terbagi menjadi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Dan kegiatan operasional yang terakhir adalah treasury dan asset management, yang dibagi menjadi 2 yaitu menyediakan layanan dan produk treasury serta mengelola bisnis dana pensiun lembaga keuangan. Berdasarkan hasil analisis vertikal dari laporan laba rugi Bank BTN tahun 2023 dan 2024, pendapatan bunga menyumbang sebesar 77,54% dari total pendapatan di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, kontribusinya menurun menjadi 71,52%. Sebaliknya, porsi pendapatan operasional lainnya meningkat yang semula 22,46% menjadi 28,48%, yang menunjukkan bahwa pendapatan non-bunga semakin besar terhadap total pendapatan bank. Lalu dari sisi efisiensi, beban operasional mengalami kenaikan terhadap total pendapatan. Hal ini berdampak pada menurunnya proporsi laba operasional dan laba bersih. Lalu untuk laba operasional yang sebelumnya 26,21% dari total pendapatan di tahun 2023 turun menjadi 23,80% pada 2024. Begitu pula dengan laba tahun berjalan yang proporsinya menurun. Untuk analisis horizontal dari laporan laba rugi Bank BTN menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan bunga dan bagi hasil yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, yang puncaknya pada tahun 2022. Namun, tahun 2023 dan 2024, pendapatan ini menurun masing-masing sebesar 10,5% dan 14,4%. Sehingga mengindikasikan adanya tekanan pada margin bunga atau kebijakan penyaluran kredit yang lebih hati-hati. Lalu untuk beban operasional terus meningkat secara keseluruhan, terutama pada tahun 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 13,8%. Hal ini berdampak pada laba operasional yang turun menjadi 15,8% pada tahun 2024 setelah mengalami kenaikan pada 3 tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan pun menunjukkan tren yang menurun pada tahun 2024 sebesar 14,1% dibanding tahun sebelumnya. Sehingga terjadi penurunan EPS atau earning per share yang turun 2 tahun berturut-turut sejak 2022. Hal ini menandakan tekanan terhadap nilai yang diterima oleh pemegang saham. Analisis horizontal terhadap laporan arus kas Bank BTN menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Arus kas dari aktivitas operasional menunjukkan penurunan, di mana penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini mencerminkan tekanan dalam kinerja operasional dari Bank BTN. Lalu, arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan peningkatan sebesar 116,20% pada tahun 2021, namun terjadi penurunan di tahun-tahun yang berikutnya. Hal ini menandakan adanya pembatasan belanja modal atau investasi yang baru. Lalu untuk arus kas aktivitas pendanaan, khususnya pada tahun 2021 mencatat penurunan hingga 1.590,10%, yang disusul oleh perubahan signifikan lainnya hingga tahun 2024. Hal ini berdampak kepada kas bersih yang melonjak drastis pada tahun 2023, namun kembali menurun lebih dari 250% pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlunya penguatan pengelolaan kas dan strategi keuangan jangka pendek yang lebih adaptif terhadap dinamika operasional dan pembiayaan. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang digunakan oleh Bank BTN meliputi rasio penyangga likuiditas makroprudensial, giro wajib minimum, loan to deposit ratio, dan rasio intermediasi makroprudensial. Di tahun 2024, giro wajib minimum rupiah dari Bank BTN sebesar 5,38%, sehingga menunjukkan penurunan
dibanding tahun 2023 sebesar 0,66%. Hal ini karena PTN konvensional mendapatkan insentif dari giro wajib minimum sebesar 4% dari Bank Indonesia, yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya mendapat 3,20%. Lalu, rasio penyangga likuiditas makroprudensial yang semula 9,66 di tahun 2023 meningkat menjadi 12,73 di tahun 2024 karena dipengaruhi oleh meningkatnya posisi surat berharga yang diperhitungkan. Rasio likuiditas dari Bank BTN menunjukkan kondisi yang cukup stabil dan sehat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan bahwa rasio loan to deposit ratio pada tahun 2020 hingga 2024 berada dalam kisaran 92 hingga 95%. Namun pada tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023 yang semula 95,36% pada tahun 2023 menurun menjadi 93,79 pada tahun 2024. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan pada current account and saving account, di mana pada tahun 2020 sebesar 41,11% menjadi 54,7% pada 2024. Lalu, untuk current ratio, cash ratio, dan quick ratio, semuanya menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan likuiditas jangka pendek. Rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio ini meliputi liabilities to total asset ratio, liabilities to total equity ratio, non-performing loan gross and netto, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio. Rasio liabilities to total asset ratio ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau utang, sehingga mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap dana eksternal. Sementara itu, rasio liabilities to equity mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang berarti struktur modal Bank BTN mulai menunjukkan perbaikan karena proporsi ekuitas terhadap kewajiban perlahan meningkat. Lalu dari sisi kualitas kredit, rasio non-performing loan gross dan netto mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank BTN mengalami perbaikan, di mana mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan risiko kredit dan pengendalian pembiayaan yang bermasalah. Untuk rasio debt to asset ratio dan debt to equity ratio menurun dari yang semula 16,8% di tahun 2020 menjadi 12,52% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas modal sendiri untuk mendukung kegiatan operasional Bank BTN. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Di sini saya menggunakan asset turnover ratio, loan to asset ratio, dan loan to deposit ratio untuk menghitung rasio aktivitas dari Bank BTN. Asset turnover ratio ini cenderung stabil di kisaran 7 hingga 7,6% selama 5 tahun, mulai dari 2020 hingga 2024. Lalu untuk loan to asset ratio cenderung mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa bank menyalurkan proporsi dana simpanan yang lebih besar untuk kredit, sehingga terjadi peningkatan aktivitas intermediasi bank, yang berarti dana dari nasabah akan dimanfaatkan lebih optimal untuk menghasilkan pendapatan melalui penyaluran kredit. Lalu untuk loan to deposit ratio di tahun 2024 mengalami penurunan dengan 97,87 dibanding tahun 2023 dengan nilai 98,64%. Hal ini menandakan bahwa penyaluran kredit masih seimbang terhadap dana pihak ketiga, namun tetap berada di batas yang wajar agar tidak menimbulkan risiko likuiditas. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan oleh Bank BTN meliputi net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, net interest margin atau NIM, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat BOPU. Nah, di sini untuk perbandingannya saya menggunakan tahun 2023 dan 2024. Nah, untuk net profit margin, return on asset, return on equity, dan net interest margin semuanya mengalami penurunan. Dan untuk beban operasional terhadap pendapatan operasional ini mengalami kenaikan sebesar 2,60. Lalu untuk rasio profitabilitas dengan rentang waktu 2020 hingga 2024 dengan menggunakan komponen yang sama menunjukkan bahwa net profit margin menunjukkan kenaikan hingga tahun 2023 dan di tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi laba bersih terhadap pendapatan mulai menurun. Lalu untuk return on asset dan return on equity juga mengalami penurunan di tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini berarti bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam hal memanfaatkan aset dan modalnya sendiri untuk menghasilkan laba. Untuk return on investment berada pada titik terendahnya di tahun 2020 dan di tahun 2024 berada pada 0,64%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa rendahnya pengembalian dari investasi aset yang dikelola. Lalu untuk net interest margin
yang pada awalnya 3,06% menurun hingga 2,86% di tahun 2024, yang menandakan bahwa terdapat penurunan efisiensi dari pendapatan bunga bersih. Sementara itu, rasio beban operasional terhadap pendapatan nasional tetap stabil di bawah angka 90%. Hal ini berarti beban operasional semakin mendekati pendapatan operasional, sehingga efisiensi operasional dinilai memburuk. Analisis rasio keuangan selanjutnya adalah rasio pasar. Di sini saya mengambil beberapa indikator seperti earning per share, price to earning ratio, price to book value, dan market capital serta dividend yield. Untuk earning per share dari Bank BTN sendiri mengalami kenaikan hingga 2022, lalu mengalami penurunan hingga dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Lalu untuk price to earning ratio mengalami penurunan yang signifikan dari yang semula 11,40 di tahun 2020 hingga 4,98% di tahun 2024. Lalu untuk price to book value turun dari 0,91 ke 0,51 yang menunjukkan bahwa saham Bank BTN diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Lalu untuk market capital menurun dari 18,27 triliun di tahun 2020 menjadi 16 triliun di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan nilai perusahaan di mata investor. Lalu untuk dividend yield tercatat naik secara fluktuatif dengan angka tertinggi tercatat di tahun 2021. Lalu menurun di tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa laba bersih BTN mengalami penurunan serta meningkatnya harga saham penutupan, sehingga dapat mengurangi rasio dari dividend yield. Selanjutnya, analisis tren keuangan. Di sini saya mengambil laporan posisi keuangan dari Bank BTN tahun 2020 hingga 2024. Nah, di sini total aset, total liabilitas, dan total simpanan dari nasabah ini mengalami kenaikan yang signifikan. Namun untuk dana syarikat temporer, total ekuitas, dan liabilitas segera ini masih berada dalam rentang yang stabil. Selanjutnya, analisis tren keuangan untuk laporan laba rugi Bank BTN tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, di sini, pendapatan bunga dan bagi hasil mengalami peningkatan yang tajam dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun, di tahun 2023 dan 2024 justru mengalami penurunan. Pendapatan operasional lainnya sempat menurun di tahun 2021 hingga 2022, lalu naik secara signifikan di tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, laba operasi yang naik di tahun 2020 hingga tahun 2023, namun terjadi penurunan di tahun 2024. Dan laba bersih juga mengalami pertumbuhan di tahun 2020 hingga tahun 2023, namun juga mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 493 miliar. Lalu untuk earning per share ini mengikuti pola dari laba bersih, yaitu naik dari tahun 2020 hingga 2022, lalu kembali turun. Untuk analisis tren keuangan laporan arus kas dari Bank BTN tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif pada arus kas operasi. Namun, di tahun 2024 terjadi pembalikan yang besar. Arus operasi menjadi negatif sebesar 8,76 triliun. Lalu, untuk arus kas dari investasi berada di angka yang negatif. Hal ini menandakan bahwa Bank BTN harus terus melakukan investasi baik dalam surat berharga, obligasi, maupun aset tetap. Dan untuk arus kas pendanaan, di sini berada dalam angka yang positif, di mana mencerminkan aktivitas penerbitan utang atau obligasi serta masuknya dana dari pinjaman dan setoran modal. Dan untuk kas akhir tahun dari Bank BTN menunjukkan tren yang stabil, kenaikan dari tahun 2020 dan hingga tahun 2023. Namun di tahun 2024, kas akhir tahun mengalami penurunan di angka 35,46 triliun. Hal ini sejalan dengan memburuknya arus kas operasi dan penurunan kas dari pendanaan. Selanjutnya, analisis laporan arus kas dan profitabilitas. Laporan arus kas dari Bank BTN di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan arus kas dari aktivitas operasional perusahaan menurun. Hal ini disebabkan oleh arus keluar untuk pemberian kredit atas efek-efek sangat besar. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh pembelian saat jatuh tempo dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dan dipengaruhi oleh perolehan aset tetap. Dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman yang diterima. Sehingga secara umum laporan arus kas dari Bank BTN menunjukkan penurunan yang tajam pada kas yang dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 yang menunjukkan penambahan kas sebesar 11,5 triliun rupiah. Selanjutnya ada analisis profitabilitas.
Dalam mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja dari Bank BTN, rasio keuangan yang digunakan yaitu return on asset, return on equity, net interest margin, beban operasional terhadap pendapatan operasional, laba bersih, dan net profit margin. Di sini saya membandingkan laporan keuangan dari Bank BTN tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan bahwa return on asset, return on equity, net interest margin, laba bersih, dan net profit margin mengalami penurunan yang signifikan. Namun, nilai beban operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan Bank BTN, berikut beberapa ringkasan temuan dari analisis yang telah saya lakukan tersebut. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dari Bank BTN selama periode 2020 hingga 2024, struktur pendapatan menunjukkan adanya kontribusi pendapatan bunga mengalami penurunan, sementara pendapatan non-bunga atau pendapatan operasional yang lain justru meningkat. Lalu, beban operasional yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun turut berdampak pada penurunan laba operasional dan laba bersih yang ada pada tahun 2024. Dari struktur pendanaannya, laporan raca menunjukkan bahwa liabilitas, khususnya simpanan nasabah, menjadi komponen utama dari sumber pendanaan bank. Sementara ekuitas ini cenderung stagnan. Untuk rasio likuiditas Bank BTN mengalami penurunan yang bisa dilihat dari penurunan cash ratio, quick ratio, serta saldo akhir tahun yang menurun. Namun, rasio solvabilitas masih berada dalam batas yang wajar meskipun leverage tetap tinggi. Untuk analisis tren menunjukkan bahwa total aset dan simpanan nasabah terus meningkat, sehingga laba bersih dan ekuitas ini malah mengalami penurunan di tahun 2024. Selain itu, arus kas dari aktivitas operasi yang sebelumnya positif selama 4 tahun berturut-turut berubah menjadi negatif pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat tekanan yang besar terhadap kas operasional Bank BTN. Lalu yang terakhir, terdapat rekomendasi bagi investor atau pemangku kepentingan. Yang pertama, bagi manajemen. Jadi manajemen perlu menekan biaya operasional melalui efisiensi proses dan digitalisasi. Lalu manajemen juga harus berfokus pada pengembangan pendapatan yang berbasis fee-based income, dan manajemen harus menjaga kualitas aset agar tidak menjadi lonjakan NPL yang bisa memperburuk kinerja keuangan perusahaan. Lalu rekomendasi untuk investor, jadi investor itu harus tetap waspada terhadap tren penurunan laba dan likuiditas perusahaan, lalu juga memperhatikan risiko profitabilitas yang terus menurun dalam 2 tahun terakhir, dan mempertimbangkan rasio-rasio yang lain sebagai peluang jangka panjang. Lalu rekomendasi untuk regulator dan pemerintah ini, jadi regulator atau pemerintah ini harus mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan agar dapat berfungsi secara maksimal. Lalu pemerintah ini juga harus mendorong program dari Bank BTN sebagai bank yang membiayai KPR, pertumbuhan kredit masyarakat yang berkualitas. Dan yang terakhir, regulator atau pemerintah harus terus mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan risiko oleh Bank BTN dapat berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya terdapat salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.